Yang dimuliakan Allah, hal yang perlu saya jawab juga adalah tentang desakan dari banyak jamaah terus menerus untuk turut peduli terhadap musibah keluarga saudara-saudari kita muslimin muslimat di Palestina. Saya terus didesak dari banyak email, SMS, surat, kenapa Majelis Rasulullah segera bangkit untuk peduli Palestina. Tentunya Palestina keluarga kita. Kita harus peduli, tapi tentunya ada yang harus lebih kita pedulikan, bangsa kita sendiri sebelum ke tempat yang jauh. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu dan keluargamu dulu dari api neraka. Kenapa? Karena di sana barangkali seorang berkata, di sana tiap hari ada yang terbunuh. Dia terbunuh apa? Terbunuh mati syahid mereka. Di sini, di Jakarta, di Indonesia, tiap hari ada yang mati dalam su'ul khatimah. Adakah yang memperdulikannya? Mati dalam narkotika, mati bunuh diri, mati dalam miras, mati dalam perjudian, mati dalam kemungkaran. Mereka terbakar di dalam api neraka yang abadi. Mereka saudara kita, mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin anak kita, mungkin tetangga kita, mungkin sahabat kita, mungkin saudara kita, terjebak dalam narkotika, terjebak dalam minuman keras, terjebak dalam perjudian, terjebak dalam kehinaan. Kita biarkan, belum sempat kita benahi. Mau peduli tempat yang jauh yang tiap hari masuk surga orangnya? Tentunya Palestina terkena musibah, namun mereka terkena rahmat. Yang dirisaukan ini seakan-akan rumah kita sedang kebakaran. Kita memperduli rumah orang lain yang jauh, yang baru cuma terkena banjir sedikit seujung kaki. Rumah kita sedang kebakaran. Anak dan istri tetangga kita terancam api, yaitu api neraka yang abadi, bukan api dunia. Api neraka yang kekal mengancam keluarga kita, mungkin saudara kita, mungkin teman kita. Ini lebih berhak diperdulikan daripada yang jauh. Yang jauh satu persatu tiap hari masuk surga, walaupun terbunuh tentunya dia tidak senang juga saudara dia dibunuh. Namun apa jawaban syahid? Beda dengan saudara-saudari kita yang ada di sini, yang di Indonesia barangkali kena narkoba dan lain sebagainya, lebih berhak diperdulikan. Kita berjuangkan untuk menasihati mereka, untuk merangkul mereka, mengajak mereka. Inilah perjuangan kita dan inilah jihad di wilayah kita sendiri. Jihad dengan keluhuran dan kedamaian sebagaimana budi pekerti Sayyidina Muhammad. Inilah yang diperbuat Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang katakan Majelis Rasulullah tidak peduli umat, paling peduli umat siang dan malam. Orang-orang yang mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah paling peduli umat, Majelis Rasulullah dan majelis-majelis salawat lainnya. Karena apa? Karena mereka membuat zikir, membuat salawat, mengamankan wilayah dari musibah, mendatangkan hidayah, mengajak orang pada keluhuran. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hal ini yang lebih berhak diperjuangkan 1000 kali daripada Palestina. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bukan berarti tidak boleh peduli Palestina, baik-baik saja peduli saudara kita Muslim. Tapi wilayah kita sendiri lagi kebakaran, tiap hari mati masuk neraka orang bangsa kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau di sana tiap hari mati syahid. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau mau yang agak jauhan sedikit dari wilayah kita, itu pulau yang paling jauh di Indonesia, Irian Jaya. Mereka sendiri ketika saya kunjung ke sana, mereka berkata, kami tidak ada ustaz-ustaz yang datang ke sini. Kenapa nggak ada ustaz datang ke sana? Karena nggak ada yang undang. Karena kalau berangkat ke sana harus beli tiket sendiri. Orang sana tidak mampu belikan tiket. Jarang ada ustaz mau bayar tiket sendiri ke sana. Kenapa? Tiketnya sangat mahal. Saya berangkat 3 orang aja pulang pergi cuma 4 hari habis 50 juta. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu sudah nyewa mobilnya, tiketnya pulang pergi, nyewa mobilnya, nyewa kapal lautnya, lalu bawa beberapa santri dari sana. Apa yang mereka keluhkan? Kita semua di sini kekurangan ustaz.
Di sini ada satu kampung, semuanya muslim, tidak ada satupun yang tahu caranya sholat karena nggak ada yang ngajari. Kami mau sholat, nggak ada yang ngajar. Akhirnya satu orang dari murid yang anak situ kita bawa ke Jakarta, dikembalikan ke sana. Cuman mau lebaran aja maksudnya, biar lebaran di kampungnya sana, mau diambil lagi setelah itu. Dilarang sama orang tuanya. Jangan. Kenapa? Karena cuma anak ini yang ngajari kami sholat. Kalau anak ini pulang lagi ke Jakarta sana, tidak ada lagi sholat di kampung kami. Kami tidak tahu, belum hafal bacaan sholat, berapa rakaat sholat zuhur, gimana caranya wudu, belum hafal ini, berapa kali sujudnya sholat isya, sholat maghrib, berapa kapan, mereka masih belum jelas masalah ini. Demikian keadaan saudara kita sebangsa kalau mau diperdulikan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mereka berkatakan apa? Kami kalau mau tahu ajaran Islam cuma nonton di rumah ketua-ketua suku yang punya TV. Tidak semua tempat punya TV sana. Oh, saya tiap rumah ada TV. Ya, pos ojek ada TV-nya. Sini. Di mobil ada TV-nya. Kalau di sana cuma kepala-kepala suku aja yang punya TV. Terus mereka cemburu. Mereka sampaikan itu ucapan. Kami dengar saudara-saudara kami di Jakarta terus nyumbang ke Palestina, terus kumpulkan harta ke Palestina. Kami saudara sebangsa tidak mereka pedulikan. Padahal kami tidak mau melepaskan diri dari Republik Indonesia karena kami tahu Republik Indonesia dipimpin orang Islam. Tapi orang Jakarta malah tidak peduli pada kami. Itu ucapannya, ada rekamannya di sini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu yang dekat tuh sebangsa sama kita. Nah, boleh dekat lagi yang sekampung kita. Banyak yang susah, banyak yang narkoba, banyak yang penjudi, banyak yang sudah terjebak miras, perzinahan dan lainnya. Siapa yang mau benahi? Kalau bukan kita juga yang mesti turun benahi sebelum orang lain. Menunggu orang dari Palestina datang benahi kita, kita benahi mereka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu saya mendukung yang mendoakan Palestina, silakan. Tapi ada yang lebih perlu didahulukan, yaitu mendamaikan wilayah kita secara zahir dan batin. Secara zahir, mengajak saudara-saudari kita lebih baik. Ayah ibumu, anakmu, saudaramu, suamimu, istrimu, tanggamu yang belum sholat, ajak sholat. Yang masih narkotika, tidak bisa dihilangkan, ajak ke majlis zikir. Miras, judi, pesina, ajak ke majlis zikir, ajak ke majlis taklim. Kalau mereka tidak dipergauli, mereka dipisah, mereka diacuhkan, mereka dibiarkan, dimusuhi, maka justru itu membuat mereka semakin jauh. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw madluman." Demikian riwayat Sahih Bukhari. Tolong saudaramu yang zalim dan yang madlum. Para sahabat bertanya, wahai Rasul, kalau yang madlum, maksud yang dizalimi, kami tahu, sudah paham. Tapi kalau menolong saudara kami yang zalim, Rasul berkata, "Anqidhu minasyarr fa inna dzalika nasrun." Selamatkan dia dari kejahatannya, maka di saat itu kau sudah menolongnya. Itulah instruksi Sayyidina Muhammad. Selamatkan saudara kita yang zalim, jangan dimusuhi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Demikian puji berkati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini acara ini disiarkan dengan streaming website. Secara langsung bisa didengar di internet www.majlisrasulullah.org. Seluruh dunia bisa dengar ini. Banyak yang saudara-saudari kita di Kuala Lumpur, di Singapura, di Sydney, di Banjarmasin, di Jawa Timur, di Surabaya, Bali dan tempat lain, banyak yang dengar. Ini perlu penjelasan masalah ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah.